Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sugeng Prayogi dari kelas 2D4 Teknologi Game. Kali ini saya ingin sedikit berbincang-bincang atau menjelaskan tentang bagaimana perkembangan dari industri game, terutama di bidang konsol dari masa ke masa, dan nanti bagaimana perkembangannya di masa depan. Untuk itu kita tahu bahwa industri game merupakan sebuah industri kreatif yang berfokus pada pembuatan video game yang menjadi motor dari pergerakan industri tersebut untuk terus hidup. Lalu bagaimana sih sebenarnya, dari mana awalnya industri yang sebenarnya awalnya itu dianggap sebelah mata dan sekarang malah menjadi sebuah industri yang sangat besar, bahkan mengalahkan industri film. Untuk itu kita harus melompat atau mundur ke tahun 1940-an, di mana pada masa itu komputer masih belum seperti sekarang umumnya. Pada masa itu lahirlah beberapa game sederhana seperti Tic-Tac-Toe dan juga game-game lainnya. Namun istilah video game sendiri masih belum digunakan pada masa itu. Maka dari itu industri game pada masa itu masih belum ada yang melirik sama sekali. Namun masa ini adalah masa awal di mana industri game itu mulai terbentuk. Kita melompat lagi ke masa tahun 1950 sampai 1960-an. Pada masa itu komputer sudah mulai menyebar di mana-mana. Banyak sekali orang yang sudah memiliki komputer dan juga banyak tempat yang sudah menyediakan komputer untuk dijadikan tempat atau digunakan sebagai tempat untuk melakukan pekerjaan. Maka dari itu banyak sekali orang yang bisa mendevelop atau membuat game mereka sendiri. Banyak developer game mandiri yang tercipta pada masa itu. Contohnya seperti beberapa orang pekerja dari MIT dan juga Harvard University yang berhasil membuat game berjudul Space War yang saat itu menjadi salah satu game paling populer. Kita maju lagi ke tahun 1970-an. Pada masa ini mulai lahirlah beberapa perusahaan yang memang berfokus pada industri game itu sendiri, seperti Atari, SNK, Sega dan juga lain-lainnya, sehingga menghasilkan sebuah persaingan dan juga mengindikasikan bahwa game sudah menjadi sebuah industri yang mulai diperhatikan. Penerapan dari perusahaan ini sendiri itu diterapkan dalam pembuatan salah satu device yang akhirnya menjadi salah satu poin utama dalam perkembangan industri game, yaitu berupa mesin arcade dan juga game konsol. Pada masa ini pertama kali game konsol dan juga arcade diperkenalkan ke publik oleh beberapa perusahaan seperti Atari. Maka dari itu mulai dari sini industri game sudah memiliki hardware atau device tersendiri untuk bisa menikmatinya. Kita maju lagi ke tahun 1980, di mana pada masa ini, di awal-awal masa dekade ini, terjadi sebuah era di mana yang disebut sebagai golden era bagi dunia video game. Pada masa itu industri game berhasil menjadi sebuah industri yang sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan bagi yang bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan tentunya, karena keuntungan yang berhasil didapatkan oleh industri ini jauh melampaui industri kreatif lainnya seperti industri musik dan juga industri film, yang pada masa itu industri film bahkan menjadikan sebenarnya tahun 80 itu merupakan sebuah masa kemasan juga, namun industri game berhasil menyalip industri film pada masa itu. Namun masa awal-awal dari golden era itu hanya terjadi sebentar. Setelah itu terjadi sebuah krisis yang disebut sebagai Game Crash 1983. Ya, hal itu disebabkan karena terlalu banyak sekali game yang dirilis, di mana perusahaan hanya mementingkan kuantitas daripada kualitas, sehingga banyak sekali konsumen yang akhirnya tidak banyak membeli game pada masa itu. Game banyak dan tidak ada yang membeli, jadi perusahaan banyak yang sekali yang bangkrut dan beberapa perusahaan bahkan harus gulung tikar pada masa itu. Masa ini cukup berjalan panjang, namun akhirnya berhasil diselamatkan oleh salah satu perusahaan asal Jepang, yaitu Nintendo, di mana pada masa itu Nintendo merilis salah satu konsol paling bersejarah atau legendaris, yaitu Nintendo Entertainment System, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai game yang inovatif dan berbeda dari yang dirilis pada masa-masa sebelumnya. Pada masa itu sehingga Nintendo bisa dikatakan sebagai sebuah perusahaan penyelamat pada masa itu. Lalu kita beralih ke masa tahun 1990, di mana era teknologi sudah mulai menjadi sangat canggih. Penerapan 32 bit dan juga grafis 64 bit sudah mulai diterapkan di berbagai konsol.
sehingga memungkinkan grafis 3D itu sudah mulai diterapkan di mana-mana. Uh, Salah satu perbedaan yang sangat besar pada masa ini adalah penggunaan compact disc atau CD yang digunakan sebagai penyimpan data dari sebuah game yang akan dimainkan di dalam konsol. Yang sebelumnya banyak konsol sebelumnya itu yang menggunakan ROM cartridge sehingga agak kurang fleksibel, sehingga muncullah format compact disc yang pertama kali diinovasikan oleh konsol pertama milik Sony, yaitu PlayStation, yang dimana hal itu membuat Sony PlayStation menjadi raja konsol pada masa itu, mengalahkan Nintendo dan juga Sega yang sudah berpengalaman dalam bertahun-tahun mendevelop sebuah konsol. Karena pada saat itu Nintendo juga masih berteguh diri untuk tetap menggunakan ROM cartridge daripada menggunakan CD, dan hal itu menyebabkan Nintendo kehilangan beberapa fansnya yang berpindah pada format CD yang ada di PlayStation. Kita maju lagi ke era tahun 2000-an awal, di mana pada masa itu kita disuguhkan dengan PlayStation 2 dari Sony, juga Nintendo merilis Nintendo 64, Sega yang juga merilis Dreamcast, dan juga ada satu lagi kompetitor baru yang berasal dari Microsoft, yaitu Xbox. Hal yang sangat membedakan di era ini adalah mulai adanya penggunaan internet dalam video game. Contohnya seperti penggunaan internet untuk salah satu game MMORPG dari Square Enix, yaitu Final Fantasy 11, dan juga beberapa game Xbox lainnya. Penerapan internet ini memang pada masa itu masih cukup sulit, di mana Nintendo juga masih belum melakukannya. Namun pendapat dari beberapa gamer atau cukup senang dengan pendapat ini, cukup senang dengan adanya internet ini, sehingga internet akan terus digunakan dalam video game. Pada masa ini juga merupakan sebuah akhir dari Sega untuk ikut bersaing dalam dunia produksi konsol, di mana Dreamcast yang mereka produksi mengalami kerugian dan mereka menyerah untuk ikut berkompetisi, sehingga hanya menghasilkan 3 kompetitor besar sampai saat ini, yaitu Nintendo, PlayStation, dan juga Microsoft. Sampai sekarang mereka bertiga terus bersaing untuk menjadi yang terbaik di industri konsol. Pada masa itu juga dimenangkan oleh PlayStation 2 atau PS2 yang menjadi konsol dengan penjualan terbanyak pada masa itu, dengan kurang lebih 150 juta unit yang dijual di seluruh dunia, dan belum bisa dikalahkan oleh konsol manapun sampai saat ini, termasuk PlayStation 4 dari Sony. Kita maju lagi ke era 2005 ke atas, yaitu era generasi ke-7, di mana pada saat itu kita disuguhkan dengan adanya PlayStation 3, adanya Xbox 360, dan juga dari inovasi baru dari Nintendo yang berupa Nintendo Wii yang menggunakan controller dengan sistem baru, yang berupa sistem sensorik. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat inovatif pada masa itu dan membuat Nintendo Wii merajai pasar pada masa itu dan mengalahkan Xbox 360 dan juga PS3 dalam hal penjualan. Sebenarnya semua konsol pada masa itu yang berasal dari Sony dan juga Xbox meniru hal tersebut, namun tidak sesukses apa yang dilakukan Nintendo Wii. Dan pada masa ini pula Nintendo kembali menjadi raja setelah bertahun-tahun mereka kalah dalam penjualan. Lalu kita sampai pada masa ini, pada generasi ini, atau di generasi PlayStation 4, Xbox One, dan juga Nintendo Wii U dan juga Nintendo Switch. Pada masa ini berbagai teknologi mulai dikembangkan seperti virtual reality, penggunaan stick yang mulai lebih imersif lagi, di mana bisa melakukan touchpad, dan contohnya juga Nintendo yang merilis konsol hybrid yang sebelumnya belum pernah dilakukan, yaitu Nintendo Switch yang bisa menjadi konsol home video game konsol dan juga konsol handheld. Maka dari itu perkembangan industri game akan tetap terus terjadi dengan berbagai inovasi, terutama dalam konsol, meskipun di dunia konsol itu sendiri masih harus bersaing dengan berbagai kompetitor lain dari device-device lain seperti PC, dan juga kompetitor besar yang saat ini mulai
memperlihatkan tajinya, yaitu mobile game yang sudah sangat populer pada masa ini. Maka dari itu untuk para produsen dan juga developer, semoga dengan dengan seluruh perkembangan teknologi ini, mereka bisa merilis game-game dengan kualitas baik dan terus tetap membuat sebuah konsol yang bisa dinikmati oleh semua orang. Itulah bincang-bincang kita atau penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan historik dari konsol atau video game industri, terutama dalam bagian konsol. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.